Semua, perkenalkan nama saya Stefania Semanijati dengan NIM 3220220026. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang Accounting for Production Losses, yang dimana materi tersebut merupakan salah satu materi di mata perkuliahan akuntansi biaya. Yuk, teman-teman, disimak. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang the cost of quality, atau bisa diartikan sebagai biaya mutu. Biaya mutu ini dapat didefinisikan sebagai biaya yang tidak hanya untuk mencapai produk yang bermutu tinggi, tapi juga untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu produk yang gagal diproduksi oleh perusahaan. Biaya mutu ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ada biaya pencegahan, biaya penilaian, dan biaya kegagalan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biaya pencegahan. Biaya pencegahan atau biaya preventif adalah biaya yang terjadi untuk mencegah terjadinya kegagalan produk. Biaya ini dikeluarkan untuk mendesain produk dan sistem produksi bermutu tinggi, termasuk biaya untuk menerapkan dan memelihara sistem-sistem tersebut. Dan yang kedua, ada biaya penilaian. Biaya penilaian merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menentukan apakah produk dan jasa telah memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditetapkan. Biaya penilaian ini dia punya tujuan utama yaitu untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kerusakan produk sampai ke tangan konsumen. Dan yang terakhir ada biaya kegagalan. Biaya kegagalan ini dapat diartikan sebagai biaya yang terjadi saat produk gagal. Biaya kegagalan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada biaya kegagalan internal dan yang kedua ada biaya kegagalan eksternal. Yang pertama, biaya kegagalan internal. Biaya kegagalan internal ini biaya yang terjadi karena produk yang dihasilkan tidak memenuhi persyaratan. Dan biaya kegagalan internal ini terjadi saat produk dalam proses produksi. Dan sedangkan biaya kegagalan eksternal, dia biaya yang terjadi setelah produk dijual. Kegagalan ini tidak terdeteksi oleh aktivitas-aktivitas penilaian dalam proses produksi. Nah, di sini ada manajemen mutu total. Manajemen mutu total atau total quality management itu adalah pendekatan tingkat perusahaan atas perbaikan mutu yang mencari cara untuk memperbaiki mutu di semua proses dan aktivitas. Oke, di sini ada karakteristik-karakteristiknya. Yang pertama itu, tujuan perusahaan atas semua aktivitas bisnisnya adalah untuk melayani pelanggan. Dan yang kedua, manajemen puncak memimpin secara aktif dalam perbaikan mutu. Dan yang ketiga, semua karyawan terlibat secara aktif dalam perbaikan mutu. Dan yang keempat, perusahaan memiliki sistem untuk mengidentifikasi masalah mutu, mengembangkan solusi, dan menetapkan tujuan perbaikan mutu. Dan yang kelima, perusahaan menghargai karyawannya dan memberikan pelatihan terus-menerus serta pengakuan atas pencapaian. Oke, di sini ada penjelasan tentang accounting for production losses yang bisa diartikan sebagai akuntansi untuk kehilangan dalam proses produksi. Nah, di accounting for production losses ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada accounting for scrap atau sisa bahan. Dan yang kedua itu ada accounting for spoiled good. Dan yang terakhir ada accounting for rework. Oke, yang pertama accounting for production losses yang scrap. Sisa bahan atau scrap dalam proses produksi sisa bahan dapat berasal dari yang pertama, pengolahan yang kurang baik. Dan yang kedua, suku cadang rusak atau cacat yang tidak bisa diretur. Dan yang ketiga, stok bahan terlalu lama. Dan yang keempat, penghentian proyek percobaan. Dan yang terakhir, mesin pengolahan sudah tua. Oke, di sini ada contoh soalnya, yaitu Wotco MVG mengumpulkan serpihan potongan kayu dan menjual secara periodik ke pabrik kertas. Total penjualan sisa bahan atau scrap pada periode ini adalah $500.
Saat terjadi penjualan, alternatif jurnal atas transaksi tersebut, yang pertama itu di debit ada cash atau receivable pada scrap sales atau order income sebesar $500. Dan yang kedua, di debit ada cash atau receivable pada COGS sebesar $500. Dan yang ketiga, di debit ada cash atau receivable pada FOH control sebesar $500. Jika sisa bahan atau scrap dapat ditelusuri ke pesanan tertentu, hasil penjualan dapat diberlakukan sebagai pengurangan biaya material yang dibebankan ke pesanan. Jurnalnya itu di debit ada cash atau receivable pada WIP sebesar $500. Oke, kita masuk ke accounting for spoiled good atau kerugian proses produksi barang cacat. Produk yang dihasilkan dari aktivitas produksi tidak mampu memenuhi spesifikasi yang diinginkan oleh pelanggan dan tidak dapat dijual pada harga normal. Penyebabnya adalah yang pertama, pelanggan. Adanya perubahan atas permintaan pelanggan, maka biaya tidak dapat diakui sebagai biaya mutu. Dan yang kedua, kegagalan internal. Kecerobohan tenaga kerja produksi, maka biaya dibebankan ke pengendali overhead pabrik. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya, yaitu ada Woodcraft memproduksi 1000 unit kursi pesanan khusus untuk Okrida job 876. Setelah 100 unit kursi diselesaikan, pelanggan merubah desain kursi. 100 kursi tersebut tidak dapat digunakan oleh Okrida, namun Woodcraft dapat menjualnya dengan harga $10 per unit. Di sini diketahui biaya produksi 1.100 unit kursi, ada direct material sebesar $22.000 dan direct labor sebesar 5.500, FOH sebesar 11.000 dan total keseluruhannya jadinya 38.500. Di sini ada spoiled good yaitu $1.000, ya $1.000 itu dapat dari 100 unit dikali $10.000. Oke, karena kesalahan pelanggan, di sini ada beberapa jurnal, yang itu pertama, jurnal saat pekerjaan selesai dan langsung dikirim. Yaitu jurnalnya di debit ada spoiled good inventory sebesar 1.000 dan cost of good sold atau biasa kita sebut sebagai COGS sebesar 37.500 dan di kreditnya ada WIP sebesar 38.500. Dan yang kedua ada jurnal penjualan dengan harga 150% dari COGS. Di debitnya ada accounting receivable sebesar 56.250 pada cash sebesar 56.250. 56.250 ini dapat dari 150% dikali sama 37.500. Dan yang ketiga ada jurnal ketika spoiled goods sudah terjual. Di debitnya ada cash atau account receivable pada spoiled good inventory sebesar 1.000. Dan di sini ada kesalahan proses produksi. Yang pertama itu ada jurnal saat pekerjaan selesai dan langsung dikirim. Di debitnya itu ada spoiled good inventory sebesar 1.000 dan ada cost of goods sold sebesar 35.000. 35.000 ini dapat dari 38.500 per 1.100 sama dengan $35.000 per unit dikali sama 1.000 unit. Dan di DP-nya juga ada FOH control sebesar 2.500 dan di kreditnya ada WIP sebesar 38.500. Dan yang kedua ada jurnal penjualan dengan harga 150% dari COGS. Di debitnya terdapat accounting receivable pada cash sebesar 52.500. 52.500 ini dapat dari 150% dikali 35.000. Nah, di sini ada yang ketiga ada jurnal ketika spoiled good sudah terjual. Di debitnya itu ada cash atau account receivable pada spoiled good inventory sebesar 1.000. Oke, kita akan masuk pada akuntansi untuk biaya pengerjaan kembali atau rework. Produk rework ini merupakan produk yang dihasilkan dalam proses produksi, di mana produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.
Namun, secara ekonomis dapat diperbaiki dengan mengeluarkan biaya tertentu yang jumlahnya cenderung lebih besar dari nilai jual setelah produk tersebut diperbaiki. Umumnya diketahui setelah proses produksi selesai. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Asumsikan bahwa PT Yuan memproduksi 200 unit trailer dengan desain khusus berdasarkan pesanan nomor 901 untuk memenuhi permintaan desain pelanggan. Biaya yang dibebankan ke pesanan no 901 adalah diketahui dari material sebesar 100.000 dolar dan direct labor sebesar 20.000 dolar, yaitu dapat dari 10 dolar per jam dikali 20.000 jam. Dan di sini ada FOH sebesar 80.000 dolar, itu dapat dari 40 dolar per jam tenaga kerja langsung. Dan total biaya yang dibebankan keseluruhannya adalah 200.000 dolar. Oke, sebelum trailer dikirimkan, pelanggan memutuskan bahwa trailer tersebut membutuhkan suspensi yang lebih berat daripada yang telah dispesifikasikan dalam pesanannya. Karena beberapa penyewa diperkirakan akan menggunakan trailer tersebut untuk menarik beban berat di sepanjang dataran kasar, sebagai akibatnya biaya pengerjaan kembali ditambahkan ke pesanan nomor 901 adalah diketahui dari material sebesar 8.000 dolar itu dapat dari 40 dolar per pasang dikali 200 trailer. Dan direct labor diketahui sebesar 1.000 dolar itu dapat dari setengah per trailer dikali 200 trailer dikali 10 dolar per jam. Dan FOH diketahui sebesar 4.000 dolar itu dapat dari 40 dolar per jam dikali 1.000 jam. Dan total biaya pengerjaan kembali keseluruhannya itu dijumlah, totalnya jadinya 13.000 dolar. Oke, adapun di sini jurnal-jurnalnya, yaitu jurnal atas pekerjaan rework itu, di debit ada WIP sebesar 13.000, dan di kreditnya itu ada material sebesar 8.000, payroll sebesar 1.000, FOH apply sebesar 4.000. Dan di sini juga ada jurnal penjualan dengan harga 150% dari cost. Total biaya pesanan sekarang menjadi 213.000 dolar. Asumsikan PT Yuan menagihkan harga jual pesanan sebesar 50% atas biaya, maka pesanan dijual senilai 150% dari 213.000 dolar atau sebesar 319.500 dolar. Saat pesanan dikirimkan ke pelanggan, ayat jurnal dicatat sebagai di debit ada COGE sebesar 213.000 itu dapat dari 200.000 ditambah sama 13.000. Dan di kreditnya itu ada WIP sebesar 213.000. Dan ada juga di debitnya ada account receivable pada sales sebesar 319.500 itu dapat dari 150% dikali 213.000. Oke, di sini juga ada eh, karena kesalahan proses produksi, yaitu jurnal atas pekerjaan reward. Di debitnya itu ada FOH kontrol sebesar 13.000, dan di kreditnya ada material sebesar 8.000, payroll sebesar 1.000, dan FOH apply sebesar 4.000. Dan di sini juga ada jurnal penjualan dengan harga 150% dari cost. Karena biaya pengerjaan kembali dibebankan ke overhead pabrik, total biaya pesanan nomor 901 senilai 200.000 dolar tidak bertambah. Dan harga jual sebesar 150% dari 200.000 dolar atau sebesar 300.000 dolar. Saat pesanan dikirimkan ke pelanggan, iJournal dicatat sebagai di debitnya terdapat COGS pada WIP sebesar 200.000. Itu dapat dari soal. Dan di debitnya juga ada account receivables pada sel sebesar 300.000. Itu dapat dari 150% dikali 200.000. Oke, di sini ada referensi. Teman-teman, bila ingin belajar lebih dalam lagi, teman-teman bisa buka link tersebut untuk belajar lebih dalam lagi. Oke, sekian dari pembahasan materi dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Dadah.